Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tips Otomotif Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini, Tips Otomotif Channel saya akan berbagi, akan share kepada teman-teman tentang pengalaman saya untuk kali ini mengenai masalah yang timbul pada mobil All New Avanza dan Xenia yang masih single VVT-i, yaitu masalahnya mengenai sensor VVT-i atau aktuator VVT-i yang bermasalah. Apa akibatnya jika sensor VVT-i itu bermasalah dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Simak terus videonya berikut ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe Tips Otomotif Channel agar semakin berkembang dan saya semakin semangat membuatkan video-video tentang otomotif, khususnya Avanza dan Xenia yang bermanfaat bagi teman-teman tips otomotif semua. Jadi masalah yang ditimbulkan bila sensor VVT-i atau aktuator VVT-i ini bermasalah akan muncul, yaitu masalahnya mesin akan sulit dihidupkan, kemudian engine lamp akan menyala, AC tidak aktif karena ada trouble, jadi AC tidak mau nyala, tidak dingin. Selain itu, mesin akan sulit dihidupkan, dan juga ketika mesin hidup maka RPM akan drop sehingga mesin mudah sekali mati ya. Mesin akan mati. Kita untuk menghidupkan kita harus injak gas, kemudian kalau kita lepas gas itu RPM akan turun dan menyebabkan mesin menjadi mati. Itu ya akibat jika sensor VVT-i atau aktuator VVT-i pada mobil Avanza dan Xenia itu bermasalah. Dan jika teman-teman melakukan scan, bila kita scan ya menggunakan alat scanner, maka akan muncul trouble kodenya P0010, P0011. Ada dua trouble itu ya, dua kode itu yang nyala. Itu P0010 dan P0011 itu artinya ada ketidaktepatan pembukaan katup klep dengan poros engkol. Jadi tidak balance antara gerakan piston dan bukaan klepnya. Sedangkan P011 ini juga mengarah pada timing pembukaan camshaft dengan poros engkol. Sebenarnya VVT-i ini bukan sensor, tapi melainkan aktuator. Dia mengatur sudut dari camshaft, fungsinya untuk menambah tenaga saat beban kendaraan bertambah dan saat kecepatan tinggi. Dan untuk mobil All New Avanza dan Xenia 2012 yang masih menggunakan single VVT-i. Jadi jika teman-teman ingin mengganti, disesuaikan dengan tipe mesin mobilnya. Untuk single VVT-i harus menggunakan VVT-i yang single, karena untuk mobil 2000 yang brand new itu sudah menggunakan dual VVT-i. Jadi untuk sensor atau aktuator VVT-i-nya berbeda. Maka jika teman-teman salah membeli sensor VVT-i ini, jika dipasang juga akan menimbulkan masalah karena tidak cocok, tidak sesuai. Dan ini saya beritahu kepada teman-teman semua, apabila sensor VVT-i ini bermasalah, kendalanya seperti bisa merubah sudut dari camshaft sehingga membuat mesin sulit untuk dihidupkan. Selain itu, stasioner bawah menjadi tidak stabil dan AC tidak mau nyala. Jika AC dinyalakan, maka karena RPM-nya drop, mesin mati, tidak kuat untuk menyalakan kompresor AC. Baik teman-teman, lalu langkahnya apa yang bisa kita lakukan? Untuk teman-teman yang ingin melakukannya sendiri di rumah, untuk pertama kali jangan bingung ya.
Apa yang bisa kita lakukan? Kita bersihkan dulu sensor VVTi atau aktuator VVTi ini ya teman-teman. Oke, langsung saja. Untuk video ini saya tunjukkan bagaimana cara membuka dan membersihkan sensor VVTi pada mobil Avanza dan Xenia All New tahun 2013 yang masih menggunakan single VVTi. Baik teman-teman, untuk letak sensor VVTi atau aktuator VVTi itu sendiri untuk mobil All New Avanza atau Xenia yang VVTi itu posisinya di sini. Ini dan ini bentuknya teman-teman. Jadi ini sensor VVTi. Ini letaknya ada di luar, jadi kita mudah untuk melepas. Sekali lagi teman-teman, jika ini dipastikan sudah rusak, ingin mengganti, jangan sampai salah beli dengan yang tipe dual VVTi, karena itu sangat berbeda dan jika dipasang masalahnya akan tidak terselesaikan, masalahnya akan masih muncul, tidak bisa hilang. Nah, berikut ini bentuk dari sensor VVTi atau aktuator VVTi yang single VVTi seperti ini, dan posisinya di sini. Baik, langsung saja saya akan berikan tutorial bagaimana cara membersihkan. Ini bisa dibersihkan sendiri, bersihkan dulu ya sebelum diganti jika masalah-masalah seperti yang saya sebutkan tadi muncul. Oke, langsung saja simak videonya berikut ini. Sekali lagi jangan lupa didukung terus Tips Otomotif channel dengan cara like, share, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Oke, pertama untuk melepas sensor VVTi atau aktuator VVTi ini, kita harus membuka baut ukuran 10 ini ya. Kita akan buka baut ini menggunakan kunci 10. Kita cukup menyiapkan kunci ukuran 10 mm. Kemudian nanti setelah terlepas, kita bersihkan menggunakan, kita siapkan juga carbo cleaner atau injektor cleaner, dan satu lagi kita siapkan tisu atau lap untuk membersihkan sensor VVTi nya. Pertama kita lepas dulu soket kabel untuk sensor VVTi nya ini ya. Lepas baut pemegang OCV dengan menggunakan kunci ukuran 10 mm. Kemudian lepas soketnya dengan menggunakan tangan, caranya seperti ini. Kemudian setelah soket terlepas, cabut OCV-nya dengan cara memutar dan menggoyang-goyang sampai terlepas, dan ini hasilnya seperti ini. Kondisinya untuk OCV-nya terlihat kotor sekali, oli mengendap dan mengerak yang menutupi lubang-lubang pada valve-nya. Ini yang akan kita bersihkan. Bisa dilihat juga untuk rumah atau dudukan OCV-nya juga terlihat kotor. Ini nanti kita juga harus bersihkan bagian dalamnya. Oke, kemudian kita akan bersihkan OCV-nya atau VVTi-nya dengan menggunakan carbo cleaner atau injektor cleaner. Nah, ini kondisinya hitam dan kotor. Kita akan semprot menggunakan carbo cleaner. Semprotkan injektor cleaner atau carbo cleaner ke bagian sela-sela lubang-lubangnya, ke seluruh bagian dari VVTi atau OCV ini. Jika kotorannya bandel, gunakan sikat gigi. Selanjutnya bersihkan menggunakan lap atau kain yang bersih. Ini hasil dari semprotan ya, menggunakan carbo cleaner. Kotor sekali ya endapannya. Nah, setelah OCV atau VVTi-nya bersih seperti ini, kita akan pasang kembali. Namun sebelumnya kita perlu bersihkan juga lubang dudukan untuk VVTi atau OCV-nya. Gunakan obeng dan kain yang bersih, kita masukkan ke dalam lubang. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih, sampai sela-sela di dalamnya. Selanjutnya
kita tes dulu sebelum dipasang OCV-nya apakah masih bisa bekerja dengan normal, masih bagus atau tidak. Caranya gunakan 2 buah kabel yang ujungnya ada penjepit buaya seperti ini, tancapkan pada soket OCV-nya, kemudian ujung yang satunya kita sambungkan dengan kutub positif aki dan negatif aki. Jika saat kita sambungkan ke aki OCV atau VVTi ini mau bergerak, maka itu tandanya OCV masih bagus. Kemudian setelah dipastikan kondisi masih bagus, masih normal, kita masukkan kembali, kita pasang kembali kedudukannya, tapi sebelumnya dicek dulu seal o-ringnya ini, pastikan dalam kondisi baik agar tidak bocor. Masukkan ke dalam rumah OCV-nya, kemudian tekan sampai posisi bautnya pas ya, yang di bawah itu. Ya seperti ini, itu tandanya sudah pas untuk posisi pemasangannya. Selanjutnya kita pasang kembali soketnya, kita masukkan sampai bunyi klik. Setelah proses membuka dan membersihkan sensor VVTi sudah selesai, VVTi sudah kita pasang kembali. Jangan lupa kalau kita selesai habis membersihkan atau melepas sensor apapun itu, kita wajib untuk melakukan reset ECU. Teman-teman bisa mereset ECU, caranya mudah ya, ada beberapa cara. Di video saya sebelumnya sudah ada. Ini saya beritahu sedikit ya, untuk mereset ECU-nya kita bisa melepas salah satu kabel pada aki, kemudian kita tunggu kita tunggu 10 detik, kita hitung 10 detik, kemudian kita pasang lagi, baru kita nyalakan mesinnya. Atau kalau tidak, teman-teman bisa mereset dengan cara di kunci kontak on off sebanyak 5 kali, baru kita nyalakan mesinnya. Itu teman-teman, jangan lupa sekali lagi setelah kita pasang jangan langsung dinyalakan, di reset dulu ECU-nya. Oke teman-teman, itu tadi ya tentang bagaimana cara untuk membersihkan sensor VVTi atau aktuator VVTi pada mobil all new Avanza, yang mana jika muncul masalah pada mobil Avanza, yaitu kendalanya stasioner tidak naik turun, AC tidak mau menyala, timbul lampu check engine nyala, dan muncul jika di scan muncul kode P0010 P0011. Itu artinya kita bersihkan dulu sensor VVTi nya. Itu tadi ya tentang bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut dan bagaimana cara membersihkan untuk sensor VVTi pada mobil all new Avanza. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung terus Tips Otomotif Channel, di like, share, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video dan tips-tips otomotif selanjutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.